Tim Densus 88 Anti Teror beserta Polda Lampung Selasa siang menggeledah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan ratusan kotak amal di kawasan Waihalim, Bandar Lampung. Ratusan kotak amal itu diduga menjadi sumber pendanaan teroris jaringan Jamaah Islamiyah. Rumah yang juga kantor lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf cabang Lampung itu berada di Jalan Bahoni, Kelurahan Waihalim, Perbai, Bandar Lampung. Penyitaan merupakan pengembangan dari penangkapan 3 terduga teroris di sejumlah lokasi di Lampung pada akhir pekan lalu. Dari dalam gudang disita 791 kotak amal. Uangnya diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Penggeledahan menarik perhatian massa dan beramai-ramai menyaksikan dari dekat. Menurut warga, aktivitas di rumah itu sudah berlangsung sejak 5 tahun lalu, namun belakangan aktivitasnya sangat tertutup. Nggak tahu saya Bang, untuk pengumpulan dana. Memang ada kalimat yang disampaikan, mari kita sama-sama untuk beramal sehari 1000. Kalau yayasan udah lama, ada sekitar 5 tahunan sampai sekarang. Tapi begitu pernah ada gonjang-ganjing bahwa ini ada untuk menyumbang ke teroris pada saat itu, langsung mereka ini agak tutup gitu loh. Polda Lampung menyatakan selain sebagai sumber pendanaan, para terduga yang ditangkap merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam jaringan Jamaah Islamiyah karena diduga terlibat dalam program jihad global. Ini adalah salah satu pelaku dari pengembangan baik dari Jakarta dan Medan. Ya. Jadi pelaku ini di dalam melakukan aksinya adalah salah satu simpatisan juga yang memang di dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Dan ini dalam melakukan aksinya selalu dapat melakukan penggalangan dana, bahkan juga melakukan pengkaderan. Pengkaderan ini artinya untuk kedepannya dengan punya tujuan adalah untuk jihad global ya. Ketiga orang yang ditangkap adalah SP, warga desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Lalu SK, warga desa Haji Menak, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dan DRS, warga desa Wonokrio, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Ratusan kotak amal yang disita lantas dibawa ke Makobrimob Polda Lampung. Robi Lastia melaporkan dari Bandar Lampung. Malang nasib JS, bocah perempuan berusia 7 tahun warga Natar, Lampung Selatan, Lampung. Ia menderita sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya setelah menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pacar ayah korban berinisial NF. Nah, luka-luka ini tangan dari tadi ngeluh sakit. Ini. Terus ini katanya coba. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, jangan nangis. Ini bapak ini omnya polisi ini. Pada Rabu siang, kasus penganiayaan terhadap korban tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Penganiayaan tersebut terjadi saat korban dititipkan di rumah terlapor di Kemiling, Bandar Lampung oleh sang ayah yang sedang bekerja di luar kota. Pelapor sendiri adalah ayah kandung dari korban. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan penyelidikan kasus ini. Visum sudah kami mintakan ke rumah sakit. Kemudian karena ini korbannya adalah anak di bawah umur, kami juga sudah memintakan pendampingan ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Selain melakukan penyidikan, polisi juga akan meminta bantuan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendampingan serta memberikan terapi trauma healing. Dengan kejadian ini, kisah cinta terlapor dengan ayah korban menuju akad nikah tampaknya akan gagal dilaksanakan. Sebab Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara akan menjerat terlapor jika terbukti bersalah. Robi Lastia melaporkan dari Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Pringsewu Rabu siang menerima pelimpahan tersangka pada perkara korupsi biaya setoran proyek senilai 2, miliar rupiah yang ditangani Kejati dan Polda Lampung. Tersangka bernama Bambang Urip Martono yang menyebut dirinya sebagai orang kepercayaan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi. Tersangka tidak membantah tuduhan korupsi tersebut, namun ia berdalih mengambil uang setoran biaya proyek dari para kontraktor atas perintah dari Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi. Setoran biaya proyek infrastruktur tersebut berupa uang tunai dan 1 unit mobil.
Pada perkara ini, kuasa hukum tersangka juga mengaku keberatan dengan penerapan pasal tentang korupsi pada kliennya. Kuasa hukum tersangka meminta tim penyidik menjerat kliennya dengan pidana umum, yakni pasal tentang penipuan. Menurut penjelasan dari klien kami, Saudara Bambang ini pada saat itu sebagai kepala rumah tangga Pak Wakil, ya, Pak Fauzi, ya, Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Di rumah dinas. Pada saat itu beliau mengatakan bahwasanya ada perintah, ya, ada perintah dari Pak Fauzi, ya, begitu untuk mengenai paket-paket proyek. Dengan terdakwa atas nama Bambang Urip Trilaksono. Hari ini sudah diserahkan dan segera mungkin tim dari Pringsewu, karena dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pringsewu hanya menerima pelimpahan dan menyiapkan administrasi, maka akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menunggu jadwal persidangan. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar setelah sejumlah korbannya melapor ke polisi pada bulan Juni 2019 lalu. Korban yang telah menyetorkan uang tidak kunjung mendapatkan imbalan proyek seperti yang dijanjikan oleh tersangka. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Arti dari peribahasa tersebut mungkin yang pas untuk menggambarkan kondisi para pembuat tahu. Bagaimana tidak, mereka kini sedang dilanda kondisi paling sulit dampak kenaikan harga kedelai impor yang disusul lagi dengan masalah kenaikan harga minyak goreng saat ini. Salah satunya dialami oleh Sofiana, pembuat tahu di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Usaha yang ditekuninya itu kini sedang dilanda kembang kempis dampak kenaikan harga bahan baku utama pembuatan tahu, yakni kedelai dan minyak goreng. Sofiana mengaku pemakaian minyak goreng untuk usahanya dalam sehari bisa mencapai 30 liter. Harga minyak goreng pada bulan lalu yang masih di kisaran Rp12.000 per kilogram, kini sudah naik menjadi Rp18.500 per kilogramnya. Kenaikan harga minyak goreng tersebut otomatis menambah biaya pengeluaran modal, sedangkan harga tahu yang dijual ke masyarakat tidak naik. Ya, sedikit berat lah Mas. Gimana biasa harga minyak 11.000, 12.000, sekarang 18 lebih. Hampir ada yang katanya mau 19.000 per sekilo. Bisa harga minyak juga normal kembali. Gimana kalau harga minyak sekarang sudah nyampe 18,5, mau naikin harga tahu juga sulit. Sekarang perekonomian itu kampung-kampung juga agak menurun. Sofiana berharap kepada pemerintah agar segera turun tangan mengatasi kenaikan harga minyak goreng saat ini, serta penurunan harga kedelai impor yang masih tinggi sejak beberapa bulan terakhir. Jika situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin para pengusaha pembuat tahu akan bangkrut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.